Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah, inilah saat yang tepat untuk kita berkumpul kembali dari salah satu di antara taman-taman surga, majelis ilmu yang pada setiap Kamis pekan kedua dan keempat insyaallah taala kita membahas tafsir Al-Qur'an. Yang sudah berlalu adalah tafsir Al-Fatihah. Kemudian kita mengambil bagian dari surat-surat yang sering dibaca tatkala salat jamaah, yaitu juz am, juz 30 yang berada di belakang dan merupakan juz terakhir dari mushaf Al-Quran. Dan ini juga merupakan surat-surat yang mudah untuk dihafalkan. Bahkan seluruh Al-Quran adalah mudah untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Lanjutan dari An-Nazi'at. Baru 5 ayat yang telah kita selesaikan pada pertemuan terakhir, di mana Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, dan dia itu adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Ayat ke-6 kita akan lanjutkan, mudah-mudahan sampai di ayat 14. Yauma tarjufur rajifah. Nah, syukran. Tajba'uhar radifah. Ayat ke-6, ayat ke-7 diperhatikan. Hari di mana ditiup sangkakala untuk yang tiupan pertama, sehingga goncanglah. Tatba'uhar radifah. Kemudian diiringi tiupan yang kedua kalinya. Kapan sangkakala ditiup? Siapa peniupnya? Sudah ma'ruf bahwa peniup sangkakala adalah malaikat yang namanya siapa? Israfil. Dan ini berdasarkan ijma salafus salih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan
yang masyhur bahwa malaikat yang meniup sangkakala adalah Israfil. Hulaimi menukil ijma' dalam hal ini. Demikian pun ditegaskan dalam hadis Wahab bin Munabbih, hadis Abu Sa'id dalam riwayat Baihaqi, hadis Abu Hurairah dalam riwayat Ibn Marduwaih, dan juga hadis panjang tentang sangkakala. Yang memegang sangkakala tentu dia yang akan meniup, malaikat Israfil ini senantiasa siap dan melihat pandangannya ke arah arsy. Untuk apa? Menantikan izin dari Allah untuk meniup. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarafa sahibus sur mundu wukila bihi musta'idun yanzuru nahwal arsh." Sungguh tatapan pemegang sangkakala sejak diserahi tugas untuk meniup, ia selalu siap seraya memandang arsh. Makhafah an yu'mar, takut, khawatir ya untuk diperintahkan, qabla an yartada ilaih, sebelum berkedip, tarafahu ka'anna ainaihi kaukabani durriyani. Jadi khawatir ya tatkala diperintahkan untuk meniup, sebelum berkedip dua matanya laksana kaukabani, dua bintang, durriyani, yang terang benderang. Tidak ada ragu lagi, malaikat Israfil lah peniup sangkakala. Kapan sangkakala ditiup? Banyak ya hadis sahih mengabarkan kepada kita tentang peniupan sangkakala itu pada hari apa? Hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sungguh di antara yang paling utama di antara hari-hari kalian yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi kubit. Di situ diciptakannya Adam, di situ pula yakni hari Jumat diwafatkan, dimatikannya Adam. Wa fihi an-nafkhatu wa fihi saqah. Ya, di hari Jumat itu pula ya ditiupnya sangkakala dan semua makhluk mati. Ya, ini hadis yang menunjukkan ditiupnya sangkakala di hari Jumat. Jumat yang kapan? Enggak ada yang tahu. Tak satu pun makhluk diberitahu oleh Allah. Malaikat aja enggak tahu, ya. Yang punya kedudukan di sisi Allah juga enggak tahu, ya. Para nabi dan rasul enggak ada yang dikasih tahu kapan Jumatnya. Nah, dari sini ada hadis yang memerintahkan kita, lanjutan hadis tadi, fa'aksiru alayya min salah, ya, maka perbanyaklah kepadaku dari solawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudah alayya, ya, karena ya salawat untukku di hari itu, di hari Jumat, doa kalian akan diperlihatkan kepadaku. Ini dalil menunjukkan perbanyak salawat hari Jumat. Ya, lisan kita basah dengan salawat. Mau pergi kantor, mau pergi ke kampus, mau berdagang,
ya, lisan di hari Jumat jangan pernah terlupakan untuk dibasahi dengan zikir salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan yauma tarjufur rajifah tasba'uhar radifah. Peniupannya satu kali menggoncangkan alam. Yaitu yauma tarjuf muta'alliqah bi mahdzuf. Ini berkaitan dengan ada kalimat yang mahdzuf, yang dihapus, yang dibuang, dihadzaf. Takdirnya uzkur ya Muhammad. Ingatlah wahai Muhammad wadzakir nas, dan peringatkanlah manusia bihadzal yaumil azim. Peringatan kepada manusia, ya kita manusia diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad tentang hari yang besar, hari yang dahsyat, hari kiamat, hari yang besar. Ya. Kalau sekarang hari yang besar, ya, kita merayakan, ya, hari besar Islam, misalnya di Idul Fitri, Idul Adha, kita rayakan, bergembira, makan-makan, bersukacita, senang. Ya, Idul Fitri datang setelah Ramadan berpuasa, maka Idul Fitri artinya adalah kembali berbuka, senang. Ya, setelah sebulan penuh puasa, Idul Adha, ya, untuk menyembelih hewan kurban. Nah, hari yang dahsyat ini sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang membicarakan hari kiamat, yaumul akhir pun banyak. Ya. Yauma tarjufur rajifah tasba'uhar radifah. Hari yang pada saat itu ditiupkan sangkakala pertama kali akan membuat terkejut. Ya. Tatba'uha, diikuti tiupan tadi, ya, yang keduanya radifah. Wahuma, dan keduanya tiupan itu disebutkan di sini, Syekh Utsaimin menjelaskan an-nafkhatani fis sur, dua kali tiupan sangkakala. Ya, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin. Yang pendapat yang lain juga disebutkan ulama, katanya 3 pendapat. Ya, kalau ditanya berapa kali sangkakala ditiup, ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama ditiup sebanyak 2 kali. Ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Qurtubi. Yang kedua ada pendapat para ulama sangkakala ditiup 3 kali. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Yang ketiga ditiup sebanyak 4 kali seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, Ibnu Hazm, ya, yang berpendapat bahwa saja sangkakala ditiup itu sebanyak 4 kali pada hari kiamat. Katanya pertama tiupan kematian, kedua tiupan kehidupan. Dengan tiupan ini semua manusia yang mati hidup, dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan untuk dihisab. Yang ketiga tiupan yang mengejutkan dan mematikan, setelah seluruh manusia sadar seperti orang pingsan yang tidak ada mati karena tiupan ini. Yang keempat tiupan yang menyadarkan manusia dari pingsan tersebut. Ini ulama berbeda pendapat. Ya. Mana yang rajih? Ya. Dan jumhur ulama, sebagian besar al-a'immatus salafus saleh menyebutkan hanya 2 kali tiupan. Ya, 2 kali tiupan. Wa humma nafkhatani fil sur. An-nafkhatul ula, tiupan pertama tarjufun nas,
membuat manusia kaget, terkejut. Ya. Pernahkah telinga kita dikagetkan dengan suara yang keras? Ya, ditiup, kaget. Ini lebih dahsyat daripada hal tersebut. Menggoncangkan dan manusia terkejut. Wa yafza'una summa yamutuna an akhirihim ila man Allah. Dari tiupan pertama itu semuanya mati. Ada yang hidup? Ada yang enggak mati? Yang niup sendiri katanya enggak mati. Illa man Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita enggak tahu apakah yang niup juga ikut mati. Ya. Jadi siapa yang tidak mati saat sangkakala ditiup? Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Dan hari itu tatkala sangkakala ditiup, maka terkejutlah, fafazi'a, apa yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Illa man Allah, kecuali siapa saja yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua mereka datang menghadapnya dengan dakhirin, merendahkan diri. Itu di surat An-Naml 87. Pun Allah sebutkan dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar 68, an-nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man Allah. Ditiupkan sekali maka mati siapa yang di langit dan bumi kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi sangkakala, ya, fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Maka hal ini dari dulu sampai sekarang ulama berbeda pendapat tentang siapa yang tidak mati tatkala sangkakala ditiup. Imam Ahmad punya pendapat, ya, Imam Ahmad rahimahullah, yang tidak mati saat sangkakala ditiup adalah para syuhada, bidadari, malaikat Ridwan, malaikat Zabaniyah. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan termasuk i'tiqad salafus saleh. Ya. Tapi Allahu alam, enggak ada yang tahu, hanya Allah. Karena Allah hanya menyebutkan illa man Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Taib. Wa nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua, yub'atsuna min kuburihim, dibangkitkan semua dari kuburan-kuburan, semuanya. Ya. Summa yamutun, setelah dihidupkan dari kuburan dibangkitkan, fayakumun nas, manusia berdiri semua. Min kuburihim, dari kuburan mereka, maratan wahidah, serentak dalam satu kali waktu. Ya. Saat itu juga tiupan kedua, jadi manusia dibangkitkan, semuanya terkumpul di satu permukaan bumi, di padang mahsyar nanti dikumpulkan. Ya. Dan bumi pada saat itu akan datar. Ini sama dengan firman Allah, ya. Selanjutnya, ya. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bis-sahirah. Sungguh hanyalah pengembalian itu sekali saja, satu kali tiupan saja. Fa innama hiya zajrah wahidah fa idahum bis-sahirah. Ya. Bila mana mereka itu hidup kembali di permukaan bumi.
semuanya. Ya. Idza rajafatir rajifah, jika tadi telah tertiup yang pertama yang mengguncangkan alam, wa tabi'atuha, diikuti dengannya rafidah, ya, yaitu tiupan kedua, maka manusia terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Ya. Inqasamun nasu ila qismain. Kemudian firman Allah, qulubu yawma idzi wajifah. Qulub jamak dari qalb. Ya. Hati-hati mereka. Ya. Asalnya qalbun itu jantungnya. Tapi diterjemahkan hati. Ya, jantung hati lah. Pada hari itu wajifah. Apa itu wajifah? Disebutkan di sini khaifah khaufan syadidan. Wajifah khaifah, takut dengan ketakutan yang dahsyat. Super takut. Ya, hati-hati mereka pada hari tersebut sangat ketakutan. Absaruha khasyiah. Pandangannya khasyiah, takut. Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, siapa yang berkata yaqulun, ini orang-orang kafir, apakah sungguh kami akan lamardudun, dikembalikan, fil hafirah, dalam kehidupan semula. A idza kunna idhaman nakhirah, apakah bila kami itu dulu idham, yaitu tulang belulang yang hancur, ya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mengatakan, ya, itulah, ya, bila mana pengembalian yang khasirah. Karrah khasirah, pengembalian yang rugi. Ya. Dikembalikan lagi untuk hidup. Ya, maka qulub di sini yaitu hadhihi qulubul kufar, hati-hatinya orang kafir. Bukan orang-orang beriman. Ya, yang mata mereka, ya, pandangan mereka khasyiah. Dzalilah la takadu tuhaddik au tanzuru biquwwah. Terhina pandangannya, tertunduk, takut, terhina. Enggak kuasa untuk mengangkat pandangannya. Berat, ya. Walakinnahu qad guddat absaruhum. Pandangan mereka pun tertutup. Ya, enggak bisa memandang. Saking hinanya. Wa iyadzubillah. Karena apa? Lidzullihim, kehinaan mereka. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in minadh-dhulli yanzuruna min tarf. Wa tarahum, kamu akan melihat mereka, yu'radun, akan ditampilkan, akan dihadapkan. Dihadapkan kemana? 'Alaiha, kepada api neraka. Dengan khasyiin, dengan tunduk daripada kehinaan, minadh-dhulli. Yanzuruna minat tarfi khafi, yang mereka melihat pandangannya dengan pandangan yang lesu. Asy-Syura 45. Lihat pandangan orang-orang kafir. Hari ini mereka melihat ke sana kemari, mereka memandang dunia. Hari ini mereka mengamati mana negeri muslim yang belum didakwahi kesesatan. Ya. Mana negeri muslim yang harus dimasuki paham-paham barat, kapitalis, sekuler. Mana kaum muslimin, negeri-negeri muslim yang menentang LGBT. Mereka selalu akan mendakwahkan pemahaman mereka, mendakwahkan kebatilan mereka. Mereka pandang hari ini dengan mata mereka.
mengintai kaum muslimin. Ya, hari ini Yahudi menyerang kaum muslimin di Palestina. Tentu ini adalah yang terus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, tak pernah terhenti sampai hari kiamat. Ya. Yahudi enggak pernah ridho terhadap kaum muslimin, walan tardu angkal yahud wan nasara. Ya, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Nah, kita doakan di sujud kita, di waktu-waktu ijabah untuk keselamatan kaum muslimin Palestina, ya, dan Allah menguatkan mereka. Wa ammal kismusani, tadi golongan manusia pertama, yaitu orang-orang kafir yang pandangannya tertunduk, takut, lesu, ya, enggak kuat, ya, karena hinanya. Adapun al-kismusani, pandangan kedua, golongan yang kedua, manusia golongan kedua, qulubuhum ala aqsin qulubiha ulai, hati-hati mereka aks, kebalikan daripada hati-hati mereka yang sebelumnya tadi. Wa yadullu li hadzal taqsim, ini menunjukkan kepada pembagian ini, yaitu firman Allah wajifatun yauma id, wajifah bisighatin nakirah, wajifatun yauma idin. Ini bentuknya nakirah, ya, isim, ya, yang masih umum. Fayakun al makna qulu wa qulubu ala aksi dzalik, ya, hati yang kebalikan dari atas kebalikan yang sebelumnya. Yauma idzin wajifah, wajifatun yauma idzin. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Ayat keberapa ini? 13. Ya, sungguh hanyalah pengembalian itu satu kali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah, bila mana mereka serta mata akan hidup kembali. Zajrah minallah, pengembalian itu dari Allah. Yusjaruna wa yusahu bihim, ya, mereka dibangkitkan, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini akan membuat mereka bangun. Fayakumuna min kuburihim qiyam rajul wahidin ala dhahril ard, mereka akan bangun di atas permukaan bumi. Ba'da an kanu fi batniha, setelah mereka berada dalam perut bumi. Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. In kanat illa sayhatan, ya, tidak adalah, ya, teriakan itu kecuali sayhatan, teriakan sayhatan wahida, teriakan yang cuma sekali. Fa idahum jami'ul ladaina, tiba-tiba mereka dikumpulkan di sisi kami, muhdharun, dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat 53. Maka setiap makhluk, ya, dalam keadaan ini, yaitu tiupan yang kedua, yang mereka keluar dari kuburan mereka akan hidup lagi. Ya. Summa yuhdharuna ilallah, mereka kemudian akan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyujaziyahum, untuk dibalas. Ya, kalau baik ya balasannya tentu baik. Kalau buruk pasti balasannya buruk. Ya. Kalau yang baik-baik ma'ruf, tapi tidak semua kebaikan benar. Ya tidak? Tidak semua kebaikan benar. Contohnya apa? Contohnya
orang kafir. Baik gak dia? Ada baiknya. Tuh, buat gadget. Baik kan? Baik. Dari sini kita sudah bisa hubungan ya dengan para ulama yang jauh ya. Adanya teknologi informasi ya, ulama memfatwakan ini makanya itu gampang. Hari itu juga bisa terlihat. Itu kebaikan mereka. Tapi benar? Enggak benar mereka, orang-orang kafir. Ya, enggak benar akidahnya. Ya, enggak benar karena enggak percayaannya ada hari pembalasan. Makanya hidup mereka seenaknya saja. Ya. Seenaknya saja. Kalau udah banyak duit, udah poya-poya mereka. Ya, habis duitnya dia cari lagi, kerja lagi. Ya, itulah yang baik belum tentu benar. Ya, yang benar insya Allah baik. Walaupun ada sebagian yang tidak mengakui kebenaran. 6. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Ya, sungguh pengembalian itu sekali saja ya, dan mereka akan dihidupkan kembali. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Nah, ini persis seperti ayat Allah yang lain dalam surat Al-Qamar. Dan tidaklah kami perintahkan kecuali wahidah, sekali saja perintahnya. Kalamhim bil basar, seperti kedipan mata. Ya. Ya, sekali aja kedipan. Seperti itu memerintahkan. Yakni annallaha idza arada syai'an innama yaqul, yaitu bahwasanya Allah bila menginginkan sesuatu cuma bilang apa? Kun. Cuma bilang begitu. Jadi, jadi. Itu hanya Allah. Kalau kita butuh proses, nggak mungkin langsung jadi. Ya, mau bikin kopi aja perlu ini perlu itunya, nggak langsung jadi. Ya, kecuali yang gunting, praktis, cepat, tinggal tuang, tinggal aduk. Namun Allah Azza wa Jalla setiap memerintahkan hanya sekali saja seperti kedipan mata. Dan hanya tinggal bilang kun marah wahidah faqat, cuma sekali saja, fayakun, maka jadi, kun fayakun. Wala yata'akhkhar hadza an qaulillahi ta'ala, ya. Dan ini tidaklah tertunda, wala yata'akhkhar, tidak tertunda. Ya, sekejap pun. Illa wahidatun kalamhil bil basar, seperti kedipan mata yang cuma sekali. Wallahu azza wa jalla la yujizuhu syai', ya, tidak ada yang bisa ya menghalanginya. Sesuatu pun enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau kita manusia mau berbuat sesuatu, ada saja yang menghalangi. Entah itu bisikan setan, ya, mau pergi ngaji dibisikin setan untuk diarahkan ya kepada hal-hal yang menjauhkan dari keridhaan Allah dan seterusnya. Tapi Allah enggak ada yang bisa menghalangi sesuatu pun. Fa idza kana al-khalq kulluhum yaqumuna min kuburihim lillahi azza wajal. Ya, oleh karena itu maka makhluk seluruhnya mereka berdiri, ya, mereka bangkit dari kuburan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin wahidatin, dengan satu kata saja. Ya, ini menunjukkan kepada apa? Wa hadza adallu dalilin ala anna Allah taala ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah la yu'jizuhu syai' fis samawati wala fil ard.
maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Nah, ikhwah, inilah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang hari kiamat. Adanya sangkakala yang ditiup berapa kali? 2 kali. Tiupan pertama akan mengejutkan seluruhnya, baik yang langit maupun yang di bumi, habis. Namun tiupan kedua akan dibangkitkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah kita untuk hari seperti itu? Hari yang pasti terjadi. Hari di mana manusia akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal solehlah, beramal baiklah, soleh, dan beramal yang benar, yang kita nanti bisa menjadi bekal. Itulah semua yang harus kita persiapkan. Ya, seperti kita menghadap membuat laporan ya kepada atasan, pasti perlu disiapkan segala sesuatunya. Maka ini lebih-lebih lagi berhadapan dengan Allah, laporan kita, rapot kita tentu harus yang baik-baik. Insyaallah taala Allah mudahkan ya, dengan kesungguhan kita untuk melawan segala kemalasan, melawan segala bisikan-bisikan syaitan, dan semuanya itu harus minta pertolongan kepada Allah. Ya, mau sholat saja kita minta tolong sama Allah agar dimudahkan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja, sudah isya ya. Ba'da dzalik intahaina. Ya, setelah itu kita selesai dulu saja ya. Enggak dilanjutkan dulu ya. Naam. Allahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.